Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Al-Aziza dan teman-teman saya yang terdiri dari Rizky Nur Amanda, Dia Perwita Wardani, Fani Rohania, Junita Dwi Rahayuningsi, dan Nurul Aulia Saidatul Ma'rufah akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang tahapan perkembangan keluarga yang keempat dari teori Duval, yaitu keluarga dengan anak usia sekolah atau anak tertua berusia 6-12 tahun. Sebelumnya kami ini adalah kelompok 4 mata kuliah perkembangan keluarga dari kelas 7A Psikologi Islam UIN Raden Mas Sahid Surakarta. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keluarga. Menurut Fatoroman tahun 2015, keluarga adalah bentuk rumah tangga yang diawali dari ikatan perkawinan. Sedangkan menurut Puspitawati, keluarga merupakan unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan dasar dari semua institusi. Keluarga sendiri itu dipahami sebagai suatu kelompok yang memiliki jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan pada tahap keluarga dengan anak usia sekolah. Menurut Hafikurs, anak pada tahap ini memiliki beberapa tugas perkembangan, yaitu yang pertama mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Yang kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yaitu mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, yaitu perkembangan hati nurani, pengertian moral, tata, dan tingkatan nilai. Yang ke-8 yaitu mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Yang ke-9 mencapai kebebasan pribadi. Pada fase perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah, tahapan ini merupakan tahapan dengan aktivitas paling sibuk. Mengingat anak tertua yang berusia 6-13 tahun akan memiliki aktivitas yang padat karena bersekolah, sedangkan orang tua juga bekerja dan mempunyai agenda sendiri. Tugas perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah menurut Jannah pada tahun 2015 adalah mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan, menjalin keharmonisan keluarga, dan mempersiapkan pemulihan kebutuhan mendatang. Menurut Falihin, tugas dan tanggung jawab orang tua yang harus diupayakan dan dijalankan dengan baik yaitu sebagai fungsi pendidikan. Hal ini menjadi penting karena pendidikan dapat mengembangkan mental dan kepribadian anak di masa depan serta membantu anak dalam mengetahui dan membangun keahlian dan karakteristik untuk bekal hidupnya ketika dewasa. Nugraheni menjelaskan bahwa tugas perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah dapat dioptimalkan dengan menanamkan unggah-ungguh kepada anak, di mana nantinya membantu anak berhasil dalam proses sosialisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika keluarga pada anak usia sekolah. Jadi menurut Syarhawi, yang dimaksud dengan dinamika keluarga itu sendiri merupakan suatu interaksi antara anggota keluarga yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan ataupun berhubungan dengan pemberian dukungan terhadap setiap individu anggota keluarganya. Dalam dinamika keluarga anak usia sekolah, anak-anak cenderung akan lebih mengurangi intensitasnya bersama keluarga, dan mereka cenderung akan lebih memilih menghabiskan waktunya di sekolah ataupun bersama teman-teman sebayanya. Selain itu, pada tahapan ini anak-anak cenderung akan mulai menolak ataupun memberontak atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tuanya. Peraturan-peraturan seperti apa? Misalkan ketika sebelum memasuki usia sekolah, mereka memiliki jadwal tidur siang yang tetap.
Tapi ketika anak-anak ini memasuki usia sekolah, maka mereka cenderung akan menolak untuk tidur siang dan akan menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya. Pada tahapan ini sejatinya anak tetap menginginkan persetujuan dari orang tua dan menginginkan keamanan dari orang tua. Oleh sebab itu, pada tahap ini orang tua memiliki peran yang sangat besar, yaitu dalam penanaman moral sosial. Penanaman moral sosial seperti apa? Seperti menghormati orang lain dan moral-moral sosial yang lainnya. Ataupun kedisiplinan seperti apa? Sholat 5 waktu, seperti tadi, tidur siang, itu seperti itu, dan pemberian cita-cita. Jadi di sini kita harus memberikan penguatan atau dukungan kepada anak tentang apa cita-citanya di masa yang akan datang. Mungkin itu tentang dinamika keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal kami. Yang pertama ada jurnal dengan judul Pentingnya Komunikasi Orang Tua Anak Terhadap Self-Efikasi Anak Usia Sekolah. Penulisnya yaitu ada Eli Junalia, Agustiawan, dan Poppy Fitriani. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah cross-sectional. Sampel penelitiannya menggunakan responden 152 siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri Kreo 5 Tangerang yang berusia 10-12 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara komunikasi orang tua dan anak dengan self-efikasi anak usia sekolah yang dapat digunakan sebagai data dasar dan sebagai bahan pertimbangan bagi perawat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara komunikasi efektif orang tua dan anak dengan self-efikasi anak usia sekolah. Bahwa anak usia sekolah yang berkomunikasi secara efektif dengan orang tua cenderung mempunyai self-efikasi yang tinggi, dan anak usia sekolah yang berkomunikasi tidak efektif dengan orang tua cenderung mempunyai self-efikasi yang rendah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terbentuknya self-efikasi pada anak usia sekolah dipengaruhi oleh keluarga, terutama orang tua. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Keterkaitan Karakteristik Keluarga dengan Personal Hygiene Anak Sekolah Dasar. Penulisnya yaitu ada Ferarika Silalahi dan Rona Sari Mahaji Putri. Metode yang digunakan juga menggunakan metode cross-sectional. Sampel penelitiannya yaitu dengan 100 anak terdiri dari siswa-siswi kelas 3 sampai 5 SD Negeri Merjosari. Tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk melihat hubungan antara karakteristik keluarga dengan personal hygiene pada anak sekolah dasar Negeri Merjosari 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan orang tua berkorelasi dengan personal hygiene dan tidak terdapat hubungan antara pekerjaan orang tua dengan personal hygiene. Lanjut yang ketiga adalah jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Perilaku Berpacaran pada Anak Usia Sekolah Dasar yang Orang Tuanya Bercerai di Kota Samarinda. Penulisnya yaitu adalah Immaculata Asfarenda Nesya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan 4 subjek yaitu ada subjek NM, MF, ND, dan IP. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran perilaku berpacaran pada anak usia sekolah dasar yang orang tuanya bercerai di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek NM menunjukkan bahwa selama berpacaran terdapat kontak fisik yang dilakukan maupun diterima oleh subjek, seperti berpegangan tangan, merangkul, dan mencubit pipi. Subjek MF menunjukkan bahwa selama berpacaran terdapat kontak fisik yang dilakukan maupun diterima oleh subjek seperti merangkul, mencium pipi, pegangan tangan, berpelukan, mencium bibir, membelai rambut, dan memegang paha. Subjek ND menunjukkan bahwa selama berpacaran terdapat kontak fisik yang dilakukan maupun diterima oleh subjek berupa berpelukan. Subjek IP menunjukkan bahwa selama berpacaran terdapat kontak fisik yang dilakukan maupun diterima oleh subjek seperti pegang dahi dan pegang tangan.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah perilaku berpacaran yang ditunjukkan oleh keempat subjek terdapat sisi positif dan sisi negatifnya. Perilaku berpacaran dapat dikatakan positif apabila mengarah kepada hal yang baik, seperti subjek NM, di mana subjek lebih semangat untuk belajar bersama pasangannya sehingga nilai-nilai subjek tidak ada yang mengecewakan. Subjek NM menjadikan pacaran sebagai motivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan berpacaran secara negatif atau tak sehat adalah terjadi kontak fisik berupa kissing, necking, petting, dan intercourse. Review jurnal penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah review jurnal keempat dengan judul Hubungan Antara Investasi dan Kualitas Anak Usia Sekolah pada Keluarga Petani. Diambil dari jurnal Ilmu Kel dan Kons. Penulis Tri Asih Rahmiati dan Herian Puspitawati. Volume 6 nomor 3 terbit tahun 2013, halaman 153 sampai 162. Latar belakangnya, keberadaan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berkualitas karena keluarga adalah agen utama dalam proses sosialisasi. Saat ini keberfungsian keluarga mulai menurun karena terjadi pengaburan peran dan fungsi keluarga. Salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesulitan ekonomi keluarga yang berlangsung lama dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Salah satu dasar teorinya dua ya. Yang pertama dari Itodaro dan Smith tahun 2006, 2/3 penduduk miskin di negara-negara berkembang, terutama yang bekerja sebagai petani atau buruh tani, masih menggantungkan hidupnya pada pola pertanian yang subsisten. Dasar teori yang kedua itu dari Rosida Hartoyo dan Muflihati tahun 2012. Pendapatan yang rendah mendorong munculnya masalah ekonomi keluarga. Masalah ini menyebabkan keluarga sulit untuk berinvestasi. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keluarga yang bekerja sebagai buruh tani memiliki perilaku investasi pendidikan dan kesehatan dalam kategori sedang, yaitu 81,8% dan 51,5%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional, menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara mendalam atau depth interview. Sampel penelitiannya menggunakan metode atau teknik proportive sampling, terdiri dari 30 keluarga petani yang di dalamnya terdapat anak usia sekolah 11-12 tahun di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitiannya secara umum untuk menganalisis investasi dan kualitas anak usia sekolah pada keluarga petani di Kabupaten Cirebon. Sedangkan tujuan secara khususnya untuk menganalisis investasi anak pada keluarga petani, menganalisis kualitas anak berdasarkan dimensi fisik, dimensi akademik, dimensi psikososial, dan dimensi perilaku anak. Menganalisis hubungan antara karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan karakteristik lingkungan petani dengan investasi dan kualitas anak, dan menganalisis hubungan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi anak pada keluarga petani responden tergolong kategori sedang dengan rata-rata nilai investasi per anak sebesar 61,0%. Artinya keluarga petani responden dapat memberikan investasi secara materi dan non-materi kepada anaknya relatif cukup baik. Kesimpulannya, investasi dilakukan oleh keluarga petani untuk anak masih rendah. Rata-rata pendapatan yang diperoleh keluarga petani lebih banyak dialokasikan pada kebutuhan pangan dibandingkan non-pangan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan melalui sosialisasi manajemen keuangan keluarga yang lebih baik, terutama mengalokasikan kebutuhan investasi anak. Jurnal yang kelima, judulnya Peran Keluarga dalam Pembinaan Budi Pekerti Anak Usia Sekolah Dasar. Diambil dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyah, penulisnya Agus Yunita, Saiful Usman, dan Hasbi Ali. Volume 1 nomor 1 tahun terbit 2016, halaman 1-12. Latar belakangnya,
Pada pengamatan awal, penulis masih menemukan sikap anak yang masih ada perilaku yang kurang sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Seperti anak cenderung tidak memiliki rasa saling menghormati antara teman sebaya dan yang lebih tua dari mereka. Dengan usia yang masih sekolah dasar, anak-anak sudah merokok dan sering keluar malam untuk berkumpul dengan teman-temannya, sehingga melupakan tugasnya sebagai pelajar. Kurang sopan dalam berbicara, anak mudah berbohong untuk menutupi kesalahannya, dan kurang menghargai orang lain. Dasar teorinya yang pertama, Horton, Paul, dan Chester L. Hunt menjelaskan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai suatu status. Konsepsi peran mengandaikan seperangkat harapan. Kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula. Nah, yang kedua, menurut Ahmadi, keluarga adalah wadah yang sangat penting di antara individu dan grup dan merupakan kelompok sosial yang pertama di mana anak-anak menjadi anggotanya. Kemudian pengertian pembinaan dalam Damayanti yaitu pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Kemudian budi pekerti menurut Zuriyah berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, serta norma budaya, adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian anak-anak. Metode penelitiannya yang digunakan itu kualitas deskriptif. Sampel penelitiannya 14 orang tua siswa SD Gampong Cucum, Gampong Burangong, Gampong Rabu, Gampong Lau, Gampong Sabang, Gampong Deya, dan Gampong Cotyang. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui peran keluarga sekaligus kendala keluarga dalam pembinaan budi pekerti anak usia SD di Kecamatan Kuto Baru. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa peran keluarga atau orang keluarga sangat penting dalam pembinaan budi pekerti anak usia sekolah dasar. Nah, kesimpulannya, peran keluarga dalam pembinaan budi pekerti anak sudah diajarkan oleh keluarga atau orang tua di rumah melalui berbagai cara. Sedangkan kendala yang dihadapi orang tua dalam membina budi pekerti itu dari dalam maupun di luar diri anak itu faktor kepribadian anak yang sangat berpengaruh. Kemudian jurnal ke-6 judulnya pentingnya orang tua dalam pendidikan karakter anak usia sekolah dasar. Diambil dari jurnal Adiwidya, jurnal pendidikan dasar. Penulisnya Nikadek Santia Pratiwi, volume 3 nomor 1 tahun terbit 2019, halaman 83-91. Latar belakangnya, karakter seorang anak berasal dari keluarga, di mana sebagian besar anak-anak sampai usia 18 tahun menghabiskan waktunya 60-80% bersama keluarga. Sampai usia 18 tahun, mereka masih membutuhkan orang tua dan kehangatan dalam keluarga. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter itu dimulainya ya dari dalam keluarga. Selanjutnya, dasar teori pendidikan karakter dalam Puskur adalah sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik dan buruk. Metode penelitiannya menggunakan studi pustaka deskriptif. Sampai penelitiannya tidak ada. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi peranan orang tua dalam pembentukan karakter anak, cara membangun karakter anak, pendekatan yang digunakan, hambatan-hambatan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam membentukan karakter anak. Hasil penelitiannya, pendidikan karakter merupakan suatu sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter kepada seorang individu yang meliputi ilmu pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri, orang lain, lingkungannya, maupun bangsa dan negaranya. Kesimpulannya, pembentukan karakter adalah sebuah perjalanan panjang dalam mendidik anak. Hasilnya mungkin baru dapat kita lihat setelah proses berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, kunci utamanya dalam membangun karakter positif itu keteladanan di mana orang tua harus menjadi orang yang memiliki karakter positif. Jurnal ke-7 judulnya Pendidikan Karakter Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah Dasar dalam Keluarga di Kota Banjarmasin. Diambil dari jurnal Tarbiyah, jurnal ilmiah kependidikan.
Penulisnya Taufikur Rahman dan Najmin Nur Hasanatun Nida. Volume 8 nomor 1 tahun terbit 2019 halaman 75 sampai 90. Latar belakangnya, orang tua memiliki pola untuk membimbing karakter perilaku sosial anak dengan menerapkan sikap kepemimpinan secara demokratis berdasarkan perkembangan karakter perilaku sosial anak. Selain itu, pendidikan karakter juga dipengaruhi oleh kerjasama dan penguatan yang harmonis antara orang tua dan guru yang dilakukan secara intensif dan kontinu. Desatornya dalam Ibrahim 2012, yaitu karakter perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Karakter perilaku sosial seorang itu tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Nah, metode penelitian yang digunakan itu empirik kualitatif studi komunitas. Sampel penelitiannya menggunakan teknik snowball sampling melibatkan 200 orang tua siswa. Nah, tujuan penelitiannya untuk menganalisis strategi orang tua dan guru melalui kerjasama dalam penguatan pendidikan karakter. Hasil penelitiannya dengan dasar dan falsafah pendidikan karakter perilaku sosial, yakni pengenalan dan pengamalan, dapat membangun karakter perilaku sosial siswa terhadap agama, Pancasila dan budaya Banjar. Anak-anak dibimbing dan mendapat pedoman dengan keteladanan, disiplin, motivasi, pembiasaan, pelestarian, dan pengembangan yang kondusif serta suasana pendidikan yang membantu mengembangkan lingkungan sosialnya. Kesimpulannya, karakter perilaku sosial yang berkembang pada anak-anak adalah yang pertama, taat beragama, kebiasaan berperilaku mulia, kedisiplinan, keteraturan dalam bertindak, keteladanan dalam berperilaku, kebiasaan budaya antri dan kepedulian berteman, budaya silaturahim sesama teman dan keluarga, budaya kerjasama teman sejawat di sekolah dan di rumah, kepedulian sosial amaliyah Jumat, gotong royong Jumat bersih. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.